Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adi Panji Gumilang. Salam Pancasila. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan keselamatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan materi PPKN untuk semester yang kedua. Ucapan syukur alhamdulillah kita patut sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah melaksanakan pembelajaran mata pelajaran PPKN di semester 1 kemarin insya Allah secara lancar. Semoga pembelajaran PPKN di semester kedua ini bisa lebih baik lagi dan kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja materi PPKN untuk semester yang kedua ini diawali dengan materi yang berjudul Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada dua kata kunci yang menjadi inti pembahasan dalam materi ini. Yang pertama yaitu integrasi nasional dan yang kedua yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum saya memulai pembahasan materinya, tak lupa saya selalu mengingatkan kepada kalian semuanya dan saya pribadi agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang ada karena video ini sedang dibuat dalam kondisi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menerapkan 3M. Yang pertama yaitu menggunakan masker, yang kedua yaitu selalu mencuci tangan, dan yang ketiga menjauhi kerumunan atau selalu menjaga jarak. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keselamatan sehingga kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Baik, anak-anak semuanya, langsung saja saya membahas materi di semester kedua ini. Nah, saya awali dengan membacakan pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, saya akan membahas tentang konsep Bhinneka Tunggal Ika. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Adapun konsep yang dibahas adalah sejarah Bhinneka Tunggal Ika dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang pertama. Yang kedua, saya akan membahas konsep integrasi nasional. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan konsep integrasi nasional seperti pengertian integrasi nasional secara bahasa dan istilah serta pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Silahkan kalian menyiapkan buku catatan kalian dan alat tulis kalian. Silahkan dicatat hal-hal yang penting dan saya harap kalian pelajari materi ini tidak hanya dari video ini tetapi juga dari sumber-sumber yang lain. Yang pertama, konsep Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan sebuah istilah yang dapat kita temukan di dalam kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma itu adalah kitab yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa kerajaan Majapahit. Nah, ini adalah informasi pertama yang saya sampaikan kepada kalian. Harapan saya kalian mengingat sejarah secara singkat berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika ini. Oke. Saya ulangi ya, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan sebuah kalimat yang bisa kita temukan di dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa kerajaan Majapahit. Lanjut. Nah, istilah Bhinneka Tunggal Ika hanya potongan kalimat. Netizen kok bisa? Nah, begitu ya. Ini biasanya judul-judul berita yang viral, model-modelnya seperti ini ya. Coba kita cari tahu kebenarannya apakah Bhinneka Tunggal Ika itu memang potongan kalimat atau tulisannya memang Bhinneka Tunggal Ika saja. Nah, istilah Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan sebuah karya sastra agama yang diambil dari kitab Sutasoma.
karya Empu Tantular. Kutipan ini berasal dari Pupuh 139 bait 5. Adapun bait lengkapnya sebagai berikut. Waneka datu minuwes Buddha wiswa bineki rakwa ring apan kena parwa dosen. Mangka ning dina tua kalawan siwa tatua tunggal bineka tunggal ika tanhana dharma maktua. Jadi inilah sepenggal kalimat dari semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ternyata memang benar bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini hanya potongan kalimat saja. Sebenarnya ada cerita di balik adanya kalimat Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Nah, coba kita baca terjemahannya. Nah, konon Buddha dan Siwa itu agama Hindu, merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Sebab kebenaran Jina atau Buddha dan Siwa atau Hindu adalah tunggal. Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Nah, secara tersirat di dalam kalimat ini kita melihat adanya nilai-nilai toleransi. Kita tahu bahwa agama Buddha memiliki ajarannya sendiri, begitu pula juga dengan agama Hindu. Tetapi mereka tetap bisa bersatu walaupun mereka memiliki nilai-nilai ajaran yang berbeda. Itulah yang diambil oleh para pendiri bangsa kita berkaitan dengan nilai-nilai toleransi atau saling menghargai di dalam sebuah keberagaman. Nah, kalau kita cari tahu pengertian Bhinneka Tunggal Ika secara bahasa, sebenarnya istilah Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki arti seperti ini. Bhinneka itu artinya beragam, tunggal artinya adalah satu, dan Ika itu artinya adalah itu. Ika kalau bahasa Jawa kita itu membacanya iku. Kalau bahasa Indonesia berarti itu. Sehingga secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika itu artinya menjadi beragam, satu, itu. Oke. Nah, selanjutnya nama Empu Tantular itu juga memiliki arti tersendiri. Tan artinya tidak, tular artinya terpengaruh. Dengan demikian, Empu Tantular adalah seorang empu. Empu itu artinya cendekiawan atau pemikir. Kalau digabung Tantular berarti seorang cendekiawan atau pemikir yang berpendirian teguh, tidak mudah terpengaruh oleh siapapun. Ini adalah sosok dari Empu Tantular. Nah, dalam Bhinneka Tunggal Ika itu dijabarkan tentang sebuah cerita epis yang amanat kitab ini mengajarkan toleransi antar agama, terutama antar agama Hindu, Siwa, dan Buddha. Itu ya. Lanjut. Nah, sekarang kita mencari tahu kira-kira siapa orang yang pertama kali mencetuskan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, berdasarkan buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, terdapat penjelasan mengenai asal mula kalimat Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia. Adapun penjelasannya seperti ini. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mulai menjadi pembicaraan terbatas antara Muhammad Yamin, Bung Karno, dan I Gusti Bagus Sugriwa. Muhammad Yamin harus dicatat sebagai tokoh yang pertama kali mengusulkan kepada Bung Karno agar Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara. Usulan tersebut disebutkan di sela-sela sidang BPUP KI antara Mei sampai Juni 1945. Nah, dari sini kita sudah mengetahui bahwa orang yang pertama kali mencetuskan istilah Bhinneka Tunggal Ika adalah Muhammad Yamin. Kemudian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dimasukkan ke dalam bentuk lambang negara Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila yang dituliskan dalam pita yang dicengkram oleh kedua kaki burung Garuda.
Secara resmi, lambang tersebut dipakai dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Bung Hatta pada tanggal 11 Februari 1950 berdasarkan rancangan yang dibuat oleh Sultan Hamid II. Jadi orang yang berjasa mendesain, merancang lambang negara kita adalah Bapak Sultan Hamid II. Nah, di sini ada nilai menarik mengapa kok Bhinneka Tunggal Ika yang diambil dari kisah agama Hindu-Buddha itu bisa diterapkan di negara kita yang mayoritas adalah negara Muslim. Nah, para pendiri bangsa Indonesia yang sebagian besar beragama Islam tampaknya cukup toleran untuk menerima warisan Mpu Tantular tersebut. Sikap toleran ini merupakan watak dasar suku-suku bangsa di Indonesia yang telah mengenal beragam agama, berlapis-lapis kepercayaan dan tradisi jauh sebelum Islam datang ke Nusantara. Jadi, para pendiri bangsa negara kita itu memberikan kita nilai toleransi terhadap diterimanya istilah Bhinneka Tunggal Ika ini. Oleh sebab itu, mari kita jaga keberagaman yang ada di Indonesia ini dimulai dari diri kita sendiri. Oke. Nah, ini masih ada lanjutannya ya, mengapa kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang dijadikan semboyan negara Indonesia. Nah, tulisan Mpu Tantular oleh para pendiri bangsa itu dinilai relevan atau pas atau cocok dengan keperluan strategis bangunan Indonesia merdeka yang terdiri dari beragam agama, kepercayaan, ideologi politik, etnis, bahasa, dan budaya. Jadi para founding father atau pendiri bangsa negara kita itu melihat bahwa istilah Bhinneka Tunggal Ika ini cocok digunakan atau dijadikan sebagai semboyan bangsa Indonesia karena melihat kondisi Indonesia yang plural atau beragam. Nah, selanjutnya pentingnya keberagaman dalam pembangunan selanjutnya itu diperkukuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 36A UUD NRI 1945. Di pasal 36A ini ditegaskan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau ditanya dasar hukum semboyan negara kita ya jawabannya bisa pasal 36A UUD NRI 1945 ini. Nah, itulah pembahasan singkat berkaitan dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Sekali lagi saya berpesan kepada saya pribadi ya, mengingatkan saya pribadi dan saya mengingatkan kepada kalian semuanya, mari kita jaga keberagaman yang ada di negara kita Indonesia ini sebaik-baiknya. Keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia merupakan potensi yang sangat luar biasa karena bisa memberikan ciri atau karakteristik yang menarik dibandingkan dengan negara lain. Kita pakai filosofi sapu lidi ya. Apabila sapu lidinya itu cuma satu sapu lidi, kemudian kita coba mematahkannya, maka akan sangat mudah sekali patah. Tetapi apabila sapu lidinya banyak, kemudian diikat, kemudian kita coba mematahkannya, itu sangat sulit dipatahkan. Di sini saya berpesan bahwa bersama-sama mari kita saling menjaga kerukunan antar sesama masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Semoga keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia ini bisa membawa Indonesia menjadi negara yang maju, sejahtera, adil, dan makmur. Amin ya robbal alamin. Yang terakhir, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep integrasi nasional. Nah, di sini saya memberikan sebuah ilustrasi. Mungkin saya yakin kalian tahu ini ada siapa, ada Naruto dan ada Sasuke ya. Mereka bergabung menjadi satu. Kalau dalam bahasa Dragon Ball itu fusion, menjadi satu gitu ya. Ketika mereka menjadi satu, kira-kira mereka semakin kuat atau semakin lemah?
tentunya akan semakin kuat. Karena Naruto itu sudah kuat, Sasuke sudah kuat. Ketika dua-dua kekuatan ini dijadikan menjadi satu, maka mereka akan semakin kuat. Itulah ilustrasi untuk mengawali pembahasan tentang integrasi nasional. Nah, kenapa saya menggunakan ilustrasi tersebut? Sebelumnya saya akan jelaskan pengertian integrasi. Integrasi itu berasal dari bahasa Inggris integrate, yang berarti menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam KBBI, integrasi itu pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Nah, ini relevan dengan ilustrasi yang tadi saya sampaikan kalian berkaitan dengan bergabungnya menjadi satunya antara Naruto dan Sasuke. Sedangkan istilah nasional itu berasal dari bahasa Inggris yang yaitu nation, yang artinya bangsa. Kalau digabungkan, berarti integrasi nasional itu penggabungan penyatuan bangsa. Bangsa ini bisa kita pecah-pecah ya, karena bangsa ini pengertiannya sangat luas. Ini pengertian integrasi nasional secara bahasa. Apa sih integrasi nasional itu? Di sini ada dua pengertian. Yang pertama pengertian secara politis, yang kedua secara antropologis. Integrasi nasional secara politis itu adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah kata penyatuan. Yang disatukan adalah kelompok budaya dan sosial. Penyatuan kelompok budaya dan sosialnya itu bertujuan untuk membentuk suatu identitas nasional. Indonesia adalah sebuah negara yang sangat beragam ya. Kita tahu dari Sabang sampai Merauke sangat banyak sekali kebudayaan. Ketika masing-masing kebudayaan itu dijadikan satu, maka itu akan membentuk suatu identitas nasional bangsa negara kita. Itu inti dari pengertian politis. Kalau antropologis ini lebih mengerucut, lebih sempit pengertiannya ya. Integrasi nasional menurut antropologis adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Kalau di politis menggunakan istilah penyatuan, kalau di antropologis menggunakan istilah penyesuaian. Yang disesuaikan adalah unsur-unsur kebudayaan, tujuannya agar harmonis, agar dalam masyarakat itu muncul sebuah keserasian gitu ya. Yang misalnya kita sedang berlibur ke kemana, ke Yogyakarta, kita tahu bahwa Yogyakarta sangat menjunjung tinggi etika dan lain sebagainya. Maka agar terwujud suatu keharmonisan, maka kita harus bisa menyesuaikan dengan budaya yang ada di daerah Yogyakarta. Itu maksud saya. Oke ya. Lanjut. Masih tetap pengertian integrasi nasional sekarang menurut para ahli. Sebenarnya pengertiannya hampir sama antara beberapa ahli ini. Di sini ada beberapa poin yang saya cetak tebal, itulah yang membedakan gitu ya. Menurut Howard Huygens, integrasi nasional adalah penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Kalau Myron Wiener, proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional yang berbeda. Kalau menurut Dr. Nazharuddin Syamsuddin, integrasi nasional adalah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain, baik aspeknya itu secara vertikal maupun horizontal. Kalau menurut Suyati Jiwandono, integrasi nasional itu merujuk pada cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Nah, dari beberapa pengertian ini saya memberikan sedikit
kesimpulan berkaitan dengan integrasi nasional itu di dalamnya terdapat sebuah proses penyatuan atau penggabungan, gitu ya. Apa yang disatukan, apa yang digabungkan? Yang digabungkan yaitu seluruh atau semua aspek kehidupan masyarakat, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam rangka membentuk identitas nasional negara Indonesia. Ini ya, inilah 3 kata kunci yang bisa saya sampaikan ke kalian untuk memberikan pengertian dari integrasi nasional. Lanjut. Nah, integrasi nasional itu bisa terwujud ketika 3 syarat ini terpenuhi atau sudah terwujud di dalam masyarakat. Yang pertama, masyarakat sadar atau mereka sudah merasa bahwa mereka itu sudah berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Artinya di sini kondisi sosial masyarakat itu rukun, gitu ya. Mereka sudah menjadi sudah mengesampingkan kepentingan individunya, tetapi mereka sudah bisa hidup bersosial dengan masyarakat yang lainnya dengan baik. Artinya mereka sudah sadar bahwa mereka itu hidup dengan orang lain, sehingga ketika mereka mereka membutuhkan, mereka itu bisa saling membantu. Syarat yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma. Intinya, agar integrasi nasional itu bisa terwujud, itu harus atau sudah seharusnya tercipta suatu norma atau aturan yang disepakati oleh masyarakat. Kita tahu bahwa norma yang berkembang di masyarakat itu meliputi ada norma agama, ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan, dan yang terakhir ada norma hukum. Itulah aturan-aturan yang bisa mewujudkan lahirnya sebuah integrasi nasional. Nah, yang ketiga, syaratnya yaitu norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial nasional di dalam masyarakat. Nah, setelah masyarakat sadar bahwa mereka itu bisa saling mengisi antara satu dengan yang lainnya, kemudian lahir sebuah norma, maka norma ini harus dilakukan atau dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari agar pelaksanaan pembentukan integrasi nasional di dalam masyarakat itu bisa menciptakan sebuah identitas karakter yang baik bagi bangsa Indonesia. Seperti itu. Nah, tidak terasa ternyata materi kita pada kesempatan kali ini sudah selesai, diakhiri dengan materi tentang syarat-syarat terwujudnya suatu integrasi nasional. Intinya, kaitan antara integrasi nasional dengan Bhinneka Tunggal Ika itu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia yang pertama harus sadar bahwa kita lahir di Indonesia dengan seambrek keberagaman yang ada. Nah, bagaimana mengelola keberagaman tersebut? Ya, bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Kita harus sadar bahwa keberagaman itu adalah sebuah potensi yang bisa memberikan manfaat bagi diri kita dan orang lain. Oleh sebab itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, harapan saya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita harus menjadi pioner dalam rangka toleransi di Indonesia ini, agar kerukunan, agar persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia tetap utuh. Karena ketika kita bersatu, maka kita akan menjadi negara yang kuat. Cukup sekian pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Silakan bertanya kalau misalnya ada hal yang masih belum kalian pahami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.